Oke, baunya harum. Garam ini selain menambahkan rasa, garam juga membantu mempercepat proses pemanasan airnya. Ya, ini kita masak aja terus sampai spaghetti ini matang dengan kondisi yang al dente. Apa itu al dente? Nah, kali ini saya Chef Ken, kita akan bersama-sama membuat spaghetti brulee. Untuk membuat spaghetti brulee, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu memasak spaghettinya. Nah, untuk masak spaghetti, pastikan ya, yang pertama kali itu adalah airnya ini harus mendidih baru spaghettinya dimasukkan. Tapi ingat, kita harus tambahkan dulu garam ya untuk kita masukkan ke air panasnya ini, karena begitu spaghetti ini dimasukkan, suhunya dia langsung turun. Nah, jadi ini garam ini selain menambahkan rasa, garam juga membantu mempercepat proses pemanasan airnya, ya. Ya. Lalu kita aduk-aduk sedikit ya supaya spagettinya semua bisa masuk. Ini kita masak aja terus sampai spaghetti ini matang dengan kondisi yang al dente. Apa itu al dente? Jadi gini, al dente ini adalah sebuah proses kematangan spaghetti atau pasta yang dimana itu tidak terlalu lembek atau tidak terlalu matang, lebih bertekstur seperti itu. Ya. Jadi caranya kita masak aja terus ya sampai dia matang seperti ini. Lalu kita angkat, kita rendam dengan air dingin untuk menghentikan proses pematangannya. Begitu spagettinya ini masaknya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, sudah mulai lemas. Nah, ini kita ambil sedikit lalu kita cicipin, kita coba. Kalau teksturnya bisa kita gigit dan masih kalau cuma kita tarik ini ada bunyi tesnya gitu. Nah, sudah al dente ya. Jadi masih nggak terlalu matang juga. So this is a good and perfect situation. Oke, kita angkat dulu. Kita masukkan ke dalam air dingin. Nah, ini adalah air yang sudah saya kasih es batu. Ya, kita angkat. Kita masukkan di sini, kita rendam sebentar. Pastikan aja nanti ketika kita sudah masukin semua spagettinya, ini kita aduk sebentar ya. Lalu kita diamkan sekitar 3 hingga 5 menit. Oke, sekarang kalau udah dingin semua ya, kita masukkan ke bowl. Jadi kita tiriskan airnya. Ini kenapa kita tidak memasaknya terlalu matang ya, nanti karena kita akan mencampurkan spaghetti ini atau pastanya dengan sausnya. Sausnya ini adalah bolognese sauce ya. Oke, sini langsung aja kita tumis. Nah, untuk membuat sausnya ini ya, just make sure, pastikan aja nanti kita menumis dagingnya ini terlebih dahulu sampai agak kering, baru kita masukkan semua bahannya. Kalau daging sapi kita ini sudah kering seperti ini ya, udah mulai kering seperti ini, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Kita masukkan bawang putih, bawang bombay. Ini kita aduk dulu sampai aromanya menjadi harum dah. Nah. Kalau untuk vegetarian kita bisa menggantikan dagingnya dengan tahu. Ini udah mulai harum ya. Kita tambahkan wortelnya, celery. Lalu kita masukkan oregano, bay leaf, jamur, ya. Lalu kita aduk dulu, kita aduk sebentar. Kita bisa seasoning sedikit, tambahkan salt and pepper, ya. Oke, kalau semuanya sudah mulai tercampur ya, dan wortelnya bisa kita lihat ini sudah mulai agak sedikit layu, kita tambahkan, kita masukkan tomato sauce-nya ya. Kalau semuanya udah mendidih ya, nah ini kan kita bisa lihat bubbling dari sausnya kita. Jadi kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa tambahkan, kita bisa masukkan spagettinya. Nah, lalu kita aduk dan kita masak sampai rata.
Ya, kalau seumpama spaghetti kita dan bolognese-nya ini sudah merasuk seperti ini ya, jadi sausnya itu sudah mencampur jadi satu, sudah blend in together. Nah, saatnya kita membuat bechamel sauce. Bechamel sauce ini adalah sebuah saus ya yang berasal dari French atau Prancis, yang dimana bahan dasarnya itu dari roux dan krim ya. Jadi roux itu adalah perpaduan antara butter atau margarin juga bisa dengan menggunakan tepung ya. Jadi ini semuanya dicampur jadi satu, dipanasin. Di sini untuk menambahkan tekstur creamy-nya biasanya menggunakan cooking cream ataupun bisa menggunakan susu. Namun kali ini kita membuatnya jadi lebih sehat ya. Kita menggunakan fiber cream. Di sini saya sudah ada 200 ml air ya. Jadi kita campurkan langsung dengan fiber cream sebagai pengganti susu ya. Karena fiber cream ini adalah krim serbaguna yang untuk menggantikan susu, santan. Nah, fiber cream sendiri itu dia salah satu bahan tambahan untuk makanan ya, yang rendah gula, tinggi serat, bebas kolesterol dan gluten free. So it's safe and it's perfectly healthy for you guys. Nah, ini kita campurkan juga ya dengan air hangatnya. Kita aduk dulu. Oke. Nah, sekarang untuk sausnya, kalau kita bikin bechamel ya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita lelehkan dulu margarinnya ya, atau butter juga boleh. Lalu setelah ini kita nanti masukkan tepung terigu ke dalam sini ya. Jadi ingat, untuk memasukkan tepung terigunya kita harus keep whisking atau kita harus tetap aduk ya. Oke, kita masukkan. Begitu dia sudah mulai bubbling, begitu dia sudah mulai mendidih, ya, baru nanti kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Larutan fiber cream ini kita masukkan ke dalam dengan cara perlahan-lahan ya. Jadi slowly aja, jangan semuanya. Nanti karena kalau dimasukin semuanya takutnya akan ada gumpalan-gumpalan. Jadi kalau kita masukin itu pelan-pelan ya. Nah, seperti ini. Kalau dia udah mulai menyatu, baru kita masukin lagi. Kalau fiber creamnya sudah masuk semua ya ke dalam larutan roux ini, nah ini kita masak terus sampai mendidih ya. Namun sebelum dia mendidih kita campurkan juga nutmeg atau pala ke dalam sini. Nah, kalau mau kita bisa tambahkan chicken powder dan kita masukkan sedikit keju. Nah, kalau sudah mendidih ya, ini kita matikan aja apinya, lalu kita dinginkan dulu. Nah, so now it's time for us to finish this. Yang pertama, ya kita ambil spaghetti ya beserta dengan bolognese sauce-nya yang sudah dicampur jadi satu, lalu kita taruh ke dalam casserole dish boleh ya, loyang juga boleh. Lalu kita taburkan kejunya. Nah, ini kita oven aja dengan api atas ya, hingga sekitar 5 hingga 10 menit. Untuk spaghetti brulee ini kan adalah salah satu makanan viral. Makanan ini itu juga bisa kita jual ya, jadi kita kemas saja di dalam aluminium tin foil seperti ini, kecil-kecil ya. Kalau kita ingin lebih premium, kita juga bisa menambahkan bahan-bahan yang lainnya. Contoh seperti kejunya, kita bisa tambahkan keju mozzarella ya. Untuk dagingnya kita juga bisa menggunakan smoked beef, tergantung kita ingin menjualnya dengan harga berapa ya. Sekarang kita tinggal taburkan aja keju di atasnya, lalu sebentar lagi kita oven. Ingat, ovennya kita cukup menggunakan api yang atas ya, atau dengan menggunakan salamander juga bisa. Jadi itu adalah sebuah teknik yang dimana kita hanya mematangkan yang bagian atasnya aja dengan menggunakan api atas ya. Oke, sekarang kita oven dulu.
opor kalau pakai fiber cream itu jauh lebih creamy. Dan cendol, lebih gurih. Kalau pakai fiber cream itu segala sesuatu tetap lebih enak, tapi jauh lebih sehat. Nah, ini adalah spaghetti brulee kita yang sudah matang ya. Sekarang tambahkan sedikit garnish ya di atasnya supaya tambah lebih cantik lagi. Now, let's taste it. Oke, baunya harum. Creamy-nya dapat ya, meskipun kita menggunakan fiber cream yang sebagai pengganti susu maupun cooking cream. This is so good ya, creamy-nya tetap dapat. Just make sure ya, kalau kita bikin ini gunakan selalu fiber cream. Jangan lupa ya, nanti kalau semua Anda ingin buat ini di rumah, don't forget to look at the recipe and how to make it di deskripsi di bawah. Oke? And don't forget to like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menu-menu baru. Ciao! LNK, enak bisa sehat.